Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yeni Rahmawati, dosen PKPAU di Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar estetika bagi anak usia dini. Ada seorang kawan yang bertanya, mengapa untuk anak usia dini diperlukan banyak muatan pembelajaran seni? Di lembaga-lembaga prasekolah, anak itu tidak lepas dari bernyanyi, menari, berkreasi, melukis, menggambar, ataupun bermain drama. Ruangan kelas pun ditata sedemikian rupa sehingga indah dan nyaman dilihat. Nah, itu tentu pertanyaan menarik. Untuk menjawab ini, mari kita bahas dan diskusikan hal ini. Apa itu estetika? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadap. Dalam Kamus Filsafat disebutkan bahwa keindahan adalah kualitas atau sejumlah kualitas yang menyenangkan salah satu indera, bisa mata atau telinga, dan atau menyenangkan intelek melalui keseimbangan, kesatuan, keragaman, simetri, kesederhanaan, keanggunan, kebugaran, kerumitan, kesempurnaan, dan keunggulan. Konon, para filsuf Yunani merumuskan tahapan pendidikan anak diawali dengan pengenalan estetik. Estetik adalah upaya pengenalan objek melalui pencerapan dan penghayatan indrawi dengan menempatkan keindahan sebagai objek utama. Mengapa keindahan ini sebagai objek utama? Karena pada masa ini, panca indera adalah gerbang menuju otak. Anak belajar melalui pencerapan panca indera. Keindahan adalah objek yang sangat mudah untuk bisa dikenali dan dinikmati oleh anak. Umumnya, anak dapat bereaksi positif secara natural tatkala melihat atau mendengar objek yang indah. Selain itu, perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada objek lain yang paling abstrak dan paling kompleks namun mudah dicerna dalam sebuah pencerapan objek indrawi selain dari keindahan. Melalui keindahan kita melatih otak anak dengan memberikan stimulasi yang kompleks dan abstrak, namun dengan cara yang ringan dan mudah. Itulah keistimewaan keindahan. Selain bersifat abstrak dan kompleks, keindahan juga memberikan dasar pada jiwa manusia untuk mengabstraksi hal yang lebih luhur dan agung dan bersifat spiritual. Dalam sebuah keindahan termuat di dalamnya penghayatan batiniah tentang kekuatan di balik sesuatu, sebuah penghayatan dan rasa yang dalam. Pencerapan akan keindahan merupakan sebuah pengalaman batiniah yang kehadirannya diintuisi atau ditangkap secara langsung oleh panca indera. Dalam pandangan para filsuf, keindahan adalah sesuatu yang nyata dan sebuah realitas yang kompleks tanpa bisa kita analisis dan buktikan secara empiris melalui pengujian ilmiah. Dia ada, tapi tak bisa dilogikakan. Keindahan memberikan pengalaman pada manusia untuk menghayati keberadaan yang tak bisa kita lihat secara indrawi ataupun terbukti secara empiris. Hal ini penting karena itu akan menjadi dasar bagi penghayatan yang lebih tinggi seperti penghayatan spiritual. Keindahan yang sifatnya imaterial dapat menjadi dasar keyakinan atas keberadaan Tuhan. Itu adalah dasar pendidikan yang harus tertanam pada anak sebelum ia menjalani tahap pendidikan selanjutnya sesuai dengan tugas perkembangan otaknya, yaitu mengenal etika, baik buruk, dan logika, benar salah. Pengalaman estetika atau keindahan ini menjadi dasar untuk pengembangan etika dan logika pada tahap berikutnya. Berbicara tentang konsep keindahan, kebaikan, dan kebenaran, dalam filsafat Plato dikenali adanya konsep alam ide. Alam ide ini merupakan alam abadi yang ideal dan sempurna. Alam sempurna ini memiliki 3 unsur yang menjadi pokok utama, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dalam pandangan Plato dan Neoplatinus seperti Plotinus, jiwa manusia selalu berupaya keras untuk memiliki dan memahami keindahan seperti halnya jiwa yang merindukan kebenaran, cinta, kebaikan, dan keadilan. Keindahan dipandang sebagai salah satu daya dan energi aktif di alam semesta.
Keindahan merupakan sebuah aspek kekuatan ideal dan spiritual yang mendorong semua realitas. Maka alam semesta berserta segala ciptaan yang material maupun imaterial akan selalu berusaha untuk mengekspresikan dirinya semirip mungkin dengan kehidupan abadi. Karena di alam sana sangat indah. Hingga derajat mana kemampuan suatu keindahan objek menyerupai yang ideal, yang sempurna, bentuk keindahan yang tidak berubah. Hingga derajat itulah nilai keindahan. Keutamaan lain dari pengalaman estetik adalah kaitannya dengan pengembangan cinta kasih. Keindahan merupakan bagian dari sifat cinta kasih. Melalui keindahan akan lahirlah kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan, daya pikat dan ketertarikan. Keindahan melahirkan kehangatan, energi hidup yang menjadi kekuatan bagi jiwa. Keindahan membawa jiwa manusia pada kebebasan, kemerdekaan, dan keluasan yang membawa pada kesadaran dan ketakjuban akan kekuasaan di luar kuasa dirinya. Keindahan sebagai sifat atau kualitas yang inherent dan independen pada dirinya sendiri akan menyadarkan manusia akan keterbatasan dirinya dan pengakuan pada sesuatu yang agung dan menakjubkan di balik objek keindahan itu sendiri. Kesadaran akan perasaan itu semua akan melandasi tumbuhnya cinta kasih. Nah, sekarang bagaimana dengan dunia pendidikan kita saat ini? Saat ini pendidikan kita sangat material, konkret, dan terlalu terpusat pada pembentukan logika. Ekstrimnya, segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, maka akan ditolak. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, manusia menjadi teramat kaku, kesat, kering, terbelenggu, dan tidak merasa bahagia ataupun merasakan kegembiraan dalam arti sesungguhnya, karena manusia kehilangan bagian penting dirinya sendiri, yaitu kehidupan jiwa yang selalu rindu untuk menjiplak Tuhan yang maha indah, baik dan benar. Manusia terlalu terbebani dengan konsep-konsep materialis, sehingga lupa akan kebutuhan dirinya yang lain, yaitu kehidupan batinnya yang selalu merindukan dan mencintai keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Demikian pengantar mata kuliah estetika kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.